Kita membahas dari sisi makna arti tilam sari. Makna yang terdapat dalam tilam sari ini sungguh luar biasa, dan pamor yang terdapat dalam pusaka ini yaitu Toyo Mambeg. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk teman-teman pecinta kosan Aji Senusantara. Untuk episode kali ini saya akan membahas sebuah pusaka atau sebuah keris pusaka yang banyak dimiliki pada zaman dulu oleh para keluarga. Tentunya pembahasan ini akan disampaikan oleh Kamas dan Mas Pamor. Oke Kamas, langsung aja kita bahas. Siap. Untuk kali ini kita akan membahas mereview sebuah pusaka yang memang secara tua ini luar biasa, banyak dicari juga gitu kan ya, dan merupakan Pusaka wajib ya. salah satu dapur keris wajib juga gitu. Nah, pusaka apa? Ini keris yang bernama keris tilam sari. Oke, kita review langsung. Di sini saya sudah siapkan dua pusaka. Nah, ini adalah pusaka keris tilam sari. Di sini ciri ricikannya pertama pijetan, tikal alis, dan ripandan, dan gandiknya lugas ya, nggak ada ricikan lain. Oke, nah kita membahas dari sisi makna arti tilam sari. Kalau apa perbedaannya tilam upi dengan tilam sari? Nah, perbedaan dari tilam upi dengan tilam sari adalah gereneng. Ada gerenengnya berarti ya. Ya, kalau tilam sari memiliki gereneng, kalau tilam upi polos. Nah, tilam artinya alas, atau yang sering kita bahas ini alas di sini merupakan tempat tidur kalau zaman dulu ya. Nah di sini kenapa ujungnya sari? Sari ini merupakan makna daripada saripati atau wewangian. Jadi diharapkan pemilik pusaka tilam sari ini dihargai, namanya wangi di lingkungannya, baik lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan pergaulannya, lingkungan tempat dia bekerja. Nah, makna yang terdapat dalam tilam sari ini sungguh luar biasa, karena ketika seseorang berumah tangga, seseorang ikhtiar di dalam kehidupan, tentunya ingin memiliki sebuah kebanggaan atau nama yang harum. Tilam sari ini sebuah pusaka yang terdapat manifestasi doa yang akan mewujudkan si pemilik memiliki nama yang bagus di lingkungan masyarakat. Namun ingat, ini hanya sebuah wasilah. Syariat lahir dengan batin harus sejalan. Syariat batin ya ini kita dengan manifestasi sebuah doa. Syariat lahir tentunya ada perilaku, tingkah laku, tutur kata kita juga harus baik sehingga orang tidak tersinggung oleh kata-kata kita, orang juga tidak benci terhadap kita karena perlakuan kita. Jadi di mana kita tidak ada dalam lingkungan tersebut, orang itu akan merasa kangen. Pastinya seperti itu. Nah, makna yang terdapat dalam keris tilam sari ini walaupun dari sisi garamnya simpel, namun maknanya sangat dalam. Nah, yang kedua pamor, dan ini merupakan koleksi pribadi juga yang tidak dimaharkan. Kenapa? Karena kita ini kolektor, pengkoleksi juga, pemaharan juga gitu. Karena berangkat dari sisi kecintaan kita terhadap sebuah pusaka gitu. Makanya di sini kita juga
ada beberapa yang ini koleksi saya, dan biasanya koleksi saya pribadi terkait dengan sebuah amanah biasanya Bang. Yang ketika saya dikasih sebuah keris, ini saya amanahkan. Nah itu saya tidak berani untuk mengeluarkan pusaka itu karena sudah amanah jatuhnya. Karena setiap manusia yang dipegang adalah ucapan Bang. Gitu. Siapa yang tidak butuh materi? Semua orang butuh materi. Tapi ingat, lisan kita harus bisa dipegang. Gitu. Dan pamor yang terdapat dalam pusaka ini, yaitu Toyo Mambeg. Apa arti pamor Toyo Mambeg? Toyo itu air, Mambeg ini berhenti. Artinya kita itu pengen diberikan kemudahan, kelancaran, keberlimpahan itu ya dari sisi materi, tetapi ini juga bisa nabung gitu, supaya bisa nabung. Jadi Mambeg di sini supaya penghasilan kita ini bisa bermuara, nggak keluar, nggak ngos. Kalau istilah bahasa Sunda itu buntut buluyen, artinya dapat 10 dikeluarin 11, akhirnya gali lubang. Ini kalau tutup lagi gitu ya, gali lubang bikin lubang yang baru kan gitu. Nah Toyo Mambeg ini menyimbolkan kita pengen diberikan keberlimpahan, namun pengen jadi sesuatu atau bisa ditabung. Nah ini makna yang terdapat di pamor Toyo Mambeg. Dan pusaka yang kedua ini masih sama berdapur Tilam Sari juga. Ini warangkanya masih originalan. Nggak tahu sir saya ketika dapat pusaka ini kayaknya berat untuk merubah sisi warangka walaupun terlihat geripis. Warangka ini udah terlihat geripis, namun ini memiliki sejarah yang sangat istimewa dan ini merupakan ageman seorang sesepuh Bang. Walaupun kalau kita lihat dari sisi bilah ini sudah korosi. Kenapa? Ini wajar karena kalau kita bicara tentang korosi yang terdapat di sebuah pusaka, sekarang bayangkan lebih dari 100 tahun. Dan ini tuh abad 13, ini Pajajaran abad 13. Kalau yang tadi kan Pajajaran Tus abad 12 ya. Ini udah 800 tahun. Sudah berapa pemegang, dan setiap pemegang memiliki pemahaman sendiri-sendiri dalam merawat. Bahkan mungkin ada yang tidak bisa merawat, hanya tahu dikasih minyak, akhirnya timbul suatu korosi. Nah, lagi-lagi pusaka ini bicara tua, selalu ada yang nanya, kan pusaka itu saya cari yang tus, karena khawatirnya sisi tua atau isoteri atau yoni yang ada di pusaka ketika korosi katanya itu tidak lagi bekerja. Kata siapa? Saya bilang itu. Pusaka segeritis apapun, manifestasi doanya akan tetap tinggal. Justru dengan adanya pusaka yang memang kategori sepuh, ini akan terlihat gradasi seperti ini. Ini natural, ini bukan prosesan gitu. Nah, para pencari tuah dunia pusaka justru yang kayak gini, yang ibaratnya nggak galau lagi untuk menentukan, tapi harus bisa membedakan mana korosi yang diciptakan istilahnya buatan, mana yang memang berdasarkan rentan usia dan perawatan. Itu sisi korosinya akan tetap berbeda gitu loh Bang. Nah kalau ricikan tadi sudah, dan ini pamornya singkir. Iya, makna pamor singkir artinya menjaga, melindungi pemilik lahir dan batin dari segala hal yang tidak diharapkan oleh si pemilik, dari segala yang membahayakan bagi pemiliknya. Jadi tuahnya ini akan melindungi pemiliknya dari segala hal yang tidak dikehendakinya gitu Bang. Nah makanya banyak yang mencari pusaka Tilam Sari ini setelah pertama brojol, tilam upi, jangkung, kemudian Tilam Sari. Nah baru kita berbicara tentang pusaka tindih. Nah seperti apa pusaka tindih, kita akan mereviewnya juga kan di video selanjutnya tentunya. Stay di channelnya Kris
sakti. Oke. Nah, sekian di review singkat, mudah-mudahan menjadi penambah wawasan, edukasi, dan sharing bahwa kita di dalam dunia pusaka ini akan terus belajar agar terhindar daripada oknum yang modus. Gitu. Kenapa saya bilang oknum yang modus? Jika ada seseorang yang menggoreng dongeng dan sebuah pusaka tidak sesuai fakta, padahal ini pusaka baru. Nah, itu modus dongeng. Pusaka baru dipusakakan ya. Iya. Begitu. Ya, oke teman-teman, cukup sampai di sini tentang edukasi pembahasan tentang keris pusaka Tilam Sari. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang baik atau kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.